Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Alfi Nikmah selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan serta segenap teman-teman kelas TMC yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Hendi Setiawati NIM 065 dan teman saya Nur Fitri Mardiati NIM 051 akan menyampaikan materi mengenai aspek sosial ketahanan nasional. Untuk pokok pembahasan yang akan kami bahas pada presentasi kali ini, yang pertama adalah tentang definisi aspek sosial ketahanan nasional, yang kedua tentang macam-macam aspek sosial ketahanan nasional, yang ketiga tentang cara mewujudkan keberhasilan ketahanan nasional dalam aspek sosial, dan yang terakhir tentang peranan mahasiswa dalam peningkatan ketahanan nasional bidang sosial budaya. Untuk materi yang pertama yaitu definisi aspek sosial ketahanan nasional akan disampaikan oleh Mbak Nur Fitri. Kepadanya saya persilahkan. Definisi aspek sosial ketahanan nasional. Definisi aspek sosial ketahanan nasional adalah aspek-aspek kehidupan nasional yang mengaitkan pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan ikatan-ikatan, aturan-aturan, dan norma-norma tertentu. Aspek sosial atau biasa dikenal dengan Pancagatra meliputi aspek-aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, serta sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan, di mana kelima aspek tersebut mengandung unsur-unsur yang bersifat dinamis, yakni akan berubah sesuai dengan kondisi dan situasi yang dihadapinya. Nah, tingkat ketahanan suatu bangsa dapat tercapai dari sejauh mana kualitas kelima aspek-aspek kehidupan tersebut secara nasional berintegrasi satu sama lain. Hubungan antar gatra di dalam Pancagatra adalah sebagai berikut. Yang pertama, ideologi sebagai falsafah hidup bangsa dan landasan ideal negara sebagai penentu dalam pemeliharaan kelangsungan hidup berbangsa dan pencapaian tujuan nasionalnya. Karena itu, ideologi perlu untuk diamankan terhadap setiap ancaman, hambatan, dan gangguan yang akan mengubah atau meniadakannya. Yang kedua, ada politik. Seseorang dipengaruhi oleh bermacam hal yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Ia dipengaruhi oleh tingkat kecerdasan dan kecerdasan berpolitik, tingkat kemakmuran ekonomi, ketaatan beragama, keakraban sosial, rasa keamanan, dan sebagainya. Karena saling berkaitan, maka perubahan di salah satu aspek akan mempunyai pengaruh terhadap aspek lain. Situasi politik yang kacau yang memungkinkan terjadinya pertikaian dan pemberontakan merupakan suatu kerawanan yang membahayakan ketahanan nasional. Sebaliknya, keadaan politik stabil dan dinamis memungkinkan pembangunan di segala bidang dan memberikan rasa aman serta memperkokoh pertahanan nasional. Macam-macam aspek sosial ketahanan nasional. Yang pertama, ada aspek sosial ketahanan nasional bidang ideologi. Yang kedua, ada aspek sosial ketahanan nasional bidang politik. Yang ketiga adalah ekonomi. Yang keempat ada sosial budaya. Selanjutnya, pertahanan dan keamanan. Yang pertama, ada aspek sosial ketahanan nasional bidang ideologi. Ideologi merupakan suatu dasar dan falsafah bangsa yang dijadikan sebagai landasan bagi kelangsungan hidup bangsa untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional sesuai dengan apa yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Pancasila yang berperan sebagai ideologi bangsa Indonesia pastinya akan digunakan sebagai acuan dan sumber nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketahanan di bidang ideologi dapat diartikan sebagai keuletan dan ketangguhan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan baik yang datang dari luar maupun dalam negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan kehidupan ideologi bangsa Indonesia. Yang kedua, ada aspek sosial ketahanan nasional bidang politik. Politik yang diartikan sebagai suatu urusan yang berkaitan dengan masyarakat merupakan sebuah upaya dalam pemenuhan kepentingan umum dengan melaksanakan kebijaksanaan dari pemerintah. Karena kekuasaan dalam suatu negara berpusat pada pemerintah, maka masalah politik berada dalam konteks negara. Sebagai konsekuensinya,
dapat dikatakan bahwa kekuatan ada di tangan pemerintah. Ketahanan nasional di bidang politik menjadi penting karena politik merupakan kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah untuk menjalankan pemerintahan dalam mencapai serta mencukupi kebutuhan atau kepentingan masyarakat. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Heni. Untuk selanjutnya adalah aspek sosial ketahanan nasional bidang ekonomi. Kondisi ekonomi sangat berkaitan dengan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi ekonomi suatu negara salah satunya adalah tingkat produksi dan distribusi. Nah, apabila produksi dan distribusi meningkat, maka ketersediaan barang atau supply juga akan meningkat. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap permintaan yang menurun. Nah, karena ketersediaan barang meningkat tetapi permintaannya menurun, maka ini akan mengakibatkan harga menjadi turun. Nah, secara teori ekonomi digambarkan kondisi tingkat kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat yang positif dan baik, dan tingkat ketahanan nasional di bidang ekonomi digambarkan positif. Suatu negara dapat dikatakan memiliki ketahanan ekonomi jika ia memiliki keuletan dan ketangguhan dalam mencegah terjadinya ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik secara langsung atau tidak langsung dapat membahayakan kehidupan ekonomi bangsa. Krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997 dan berlanjut dengan lengsernya Presiden RI yang kedua menunjukkan bahwa ketahanan dalam bidang yang satu dengan bidang yang lain saling berkaitan. Maka dari itu, keterpaduan dari seluruh bidang ketahanan menjadi sangat penting. Nah, awalnya krisis moneter itu kan dia menyerang ketahanan nasional di bidang ekonomi, kemudian berpengaruh terhadap lengsernya Presiden RI. Nah, ini berpengaruh kepada ketahanan di bidang politik. Nah, maka dari itu keterpaduan dari seluruh bidang ketahanan, baik dari bidang ideologi, ekonomi, kemudian politik dan lain-lainnya itu sangat penting. Nah, selanjutnya adalah aspek sosial ketahanan nasional bidang sosial budaya. Sosial atau kemasyarakatan adalah pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat, hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain yang berisi nilai-nilai kebersamaan, senasib sepetanggungan, dan solidaritas yang menjadi unsur pemersatu dalam kelompok sosial. Sedangkan budaya atau kebudayaan adalah sistem nilai yang merupakan hasil hubungan manusia dengan cipta, rasa, dan karsa yang menumbuhkan gagasan utama serta merupakan kekuatan pendukung dan penggerak kehidupan. Untuk pengertian dari ketahanan sosial budaya itu sendiri adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang berkaitan dengan keuletan dan ketangguhan, kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan baik yang datang dari luar maupun dalam negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung membahayakan kehidupan sosial budaya bangsa dan negara. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan sosial budaya yaitu agama dan kehidupan beragama, tradisi, dan pendidikan. Kemudian yang kelima adalah aspek sosial ketahanan nasional bidang pertahanan dan keamanan. Kondisi pertahanan dan keamanan nasional menjadi sebuah upaya untuk menegakkan kedaulatan bangsa dan negara dari segala macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Kondisi pertahanan dan keamanan nasional tersebut juga menjadi upaya untuk melindungi kepentingan bangsa dan negara demi tetap terwujudnya kondisi kelangsungan kehidupan serta terpenuhinya hak dan kewajiban warga negara dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Nah, dengan menciptakan kondisi pertahanan dan keamanan yang bagus dan terkendali, maka ketahanan nasional pun akan terwujud. Kemudian, cara mewujudkan keberhasilan ketahanan nasional dalam aspek sosial. Nah, yang pertama di bidang ideologi,
yaitu kita bisa mewujudkannya dengan cara pengamalan Pancasila secara objektif dan subjektif. Kemudian di bidang politik, yaitu dengan cara menjalin komunikasi politik timbal balik antara pemerintah dan masyarakat. Kemudian di bidang ekonomi, yaitu ekonomi kerakyatan harus menghindari sistem free market liberalism, etatisme, dan monopoli ekonomi. Kemudian di bidang sosial budaya, yaitu dengan kehidupan sosial budaya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, rukun, bersatu, dan cinta tanah air. Dan yang terakhir di bidang pertahanan dan keamanan, yaitu dengan memiliki semangat perjuangan bangsa dalam bentuk perjuangan non-fisik yang disertai keuletan dan ketangguhan. Nah, jadi di sini di bidang pertahanan dan keamanan, karena kita sebagai mahasiswa, kita bisa membantu dengan mempunyai semangat perjuangan dalam bentuk perjuangan non-fisik. Kalau misalkan perjuangan fisik itu adalah tugasnya TNI dan Polri. Sedangkan untuk non fisik yaitu seperti pelajar dan lain sebagainya. Kemudian peranan mahasiswa dalam peningkatan ketahanan nasional bidang sosial budaya. Nah, mahasiswa sebagai individu merupakan bagian masyarakat kampus ataupun masyarakat umum bangsa Indonesia dengan ciri-ciri khasnya. Kemudian lingkungan yang paling dekat dan erat kaitannya dengan kehidupan mahasiswa sehari-hari adalah lingkungan sosial budaya. Sikap mental mahasiswa serta tingkah lakunya akan mewarnai dan diwarnai kehidupan lingkungan tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya pengarahan bimbingan agar sikap mental dan tingkah laku mahasiswa dapat berperan secara positif sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi perjuangan nasional bangsa Indonesia. Nah, untuk itu, kehidupan sosial budaya mahasiswa dan lingkungannya perlu dikembangkan dan diarahkan agar para mahasiswa tersebut secara individu maupun kelompok dapat berperan dalam upaya meningkatkan ketahanan nasional, khususnya di bidang sosial budaya dalam masyarakat dan kehidupan bermasyarakat. Nah, peranan tersebut dapat diterapkan melalui berbagai kegiatan yang berlandaskan Tridharma perguruan tinggi. Yang pertama yaitu dalam bidang pendidikan dan pengajaran tingkat tinggi. Yang seharusnya dirasakan oleh perguruan tinggi pastinya adalah penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran. Sebagai sebuah institusi pendidikan, perguruan tinggi harus melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Melalui pendidikan dan pengajaran, terjadi transfer ilmu pengetahuan dari dosen kepada mahasiswa. Peserta didik kemudian akan mendapatkan pengetahuan yang akan berguna ke depannya. Pada poin ini, hal yang diajarkan tidak hanya terkait akademis, namun juga spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, kepribadian, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu dalam bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Salah satu hal yang membedakan perguruan tinggi dengan institusi pendidikan lainnya yaitu adanya penelitian dan pengembangan. Baik dosen maupun mahasiswa diwajibkan untuk menjalankan riset guna mengembangkan ilmu pengetahuan. Penelitian dan pengembangan penting bagi kemajuan perguruan tinggi dan juga masyarakat. Melalui penelitian ini akan dilakukan kajian terhadap banyak hal yang nantinya dapat berpengaruh kepada kebijakan. Selanjutnya yaitu dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. Civitas akademika di perguruan tinggi tidak hanya bisa fokus pada akademik saja, namun juga perlu untuk mengabdi kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat penting untuk dilakukan. Melalui pengabdian ini, elemen perguruan tinggi dapat memanfaatkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang telah dikembangkan. Masyarakat pun juga bisa mendapatkan manfaat sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan. Untuk kesimpulannya, yang pertama, aspek sosial ketahanan nasional adalah aspek-aspek kehidupan nasional yang mengaitkan pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan ikatan-ikatan, aturan-aturan, dan norma-norma tertentu. Yang kedua, aspek sosial ketahanan nasional meliputi aspek-aspek ideologi,
politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Tingkat ketahanan suatu bangsa dapat tercermin dari sejauh mana kualitas kelima aspek-aspek kehidupan tersebut secara nasional berintegrasi satu sama lain. Kemudian yang ketiga, dalam rangka mewujudkan keberhasilan ketahanan nasional memiliki pengaruh terhadap aspek-aspek, diantaranya adalah aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek pertahanan dan keamanan, aspek ideologi, dan aspek politik. Untuk contoh perwujudan ketahanan nasional bidang ideologi seperti pengamalan Pancasila secara objektif dan subjektif, di bidang politik seperti terjalin komunikasi politik timbal balik antara pemerintah dan masyarakat, di bidang ekonomi seperti ekonomi kerakyatan harus menghindari sistem free fight, liberalisme, etatisme, dan monopoli ekonomi. Kemudian di bidang sosial budaya seperti kehidupan sosial budaya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, rukun, bersatu, serta cinta tanah air. Dan yang terakhir di bidang pertahanan dan keamanan seperti memiliki semangat perjuangan bangsa dalam bentuk perjuangan non-fisik yang disertai keuletan dan ketangguhan. Kemudian untuk poin yang keempat, peranan mahasiswa dalam peningkatan ketahanan nasional terutama di bidang sosial budaya dapat diterapkan melalui berbagai kegiatan yang berlandaskan Tridharma perguruan tinggi, yakni dalam bidang pendidikan dan pengajaran tingkat tinggi, kemudian dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta dalam pengabdian kepada masyarakat. Sekian dari kelompok kami, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.